Riang gembira demokrasi. Saya rasa ya birokrasi itu produk dari demokrasi itu Bagian sendiri dari ya. demokrasi itu Kak Olin, sendiri. kemarin itu kita udah dibuat pusing, dibuat keliling-keliling kampus. Kenapa itu Kak? Sama debat cawapresnya kemarin Debat Kak Olin. cawapres. Karena apa Kak Olin? Karena saya sebagai yang hadir di situ kemarin Kak Olin, kebetulan saya sebagai jurnalis kemarin, saya tidak menemukan salah satu cawapres yang dapat mendefinisikan birokrasi itu apa. Mungkin boleh kali ya kasih ke saya beri kesempatan kepada Paslon. calon wakil Presma untuk meyakini kami mereka paham apa itu birokrasi. Berarti kita akan diberikan pencerahan apa itu birokrasi yang sebenarnya bukan hanya alur, bukan hanya Betul. koordinasi dan lain sebagainya. Jadi kita di sini akan memberikan beralih kepada Bang Fauzan di sini Oke, akan memberikan kita pencerahan tentang apa itu birokrasi. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi tentang apa itu birokrasi. Sebelumnya kita berbicara dulu tentang demokrasi itu seperti apa. Nah, ketika kita udah memahami demokrasi sebagai partisipasi aktif mahasiswa yang harus benar-benar diperbarui pada saat itu, dari kesetaraannya, terus dari akuntabilitasnya, dari musyawarah mufakatnya yang melibatkan seluruh mahasiswa pada komponen pada saat ini. Pada nyatanya mahasiswa pada saat ini belum pernah dirasakan akan ada hal terlibatan antara suatu hal yang menjadi komponen pada mahasiswa pada saat ini. Sekarang kita berbicara tentang demokrasi. Demokrasi yang ada di IAIN pada saat ini sangat buntu sekali. Saya orang mahasiswa, mahasiswa juga terdidik dari IAIN. Birokrasi seperti apa yang saya rasakan, saya masih kaku dan buta. Pada saatnya saya belajar untuk menggunakan demokrasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan cara apa? Dari pihak dari semua aspirasi mahasiswa, apapun itu saya berani untuk menampung hal itu, sehingga saya menyampaikan kepada HMPS-nya, nyampaikan kepada Demafnya, nyampaikan sama Demafnya sampai Demainya, dan pada akhirnya tidak ada yang bisa menggolkan hal tersebut. Sehingga pada saat ini menurut saya birokrasi pada saat ini kita masih kaku, belum ada keterbukaan antara mahasiswa yang dilibatkan pada saat ini untuk menjadikan demokrasi itu lebih baik. Kak Olin, Terima kasih. kok Kok saya saya rasa tadi hostnya itu ingin paslon ini menjelaskan, bukan berkeluh kesah gitu ya. betul. Kalau Bang, di keluh sini kesah jangan di Kampanye sini. itu Kak, Kayak kampanye gitu. itu. Oh, keluh kesah berkedok kampanye. Jadi di sini yang saya tanyakan itu adalah apa itu birokrasi, Bang? Iya, jadi saya tuh mau dengar nih apa sih birokrasi menurut para calon wakil Presma ini, karena kemarin itu saya tidak mendengar gitu loh. Definisi spesifik apa itu birokrasi? Yang lulu dibilangkan Sampai ada adalah kata-kata alur, kan? koordinasi, Baik, dan lain sebagainya. kalau kawan-kawan paham tentang birokrasi, itu saya kira sistem yang terstruktur. Pada saat ini kita merasakan sistem yang struktur seperti apa yang dirasakan oleh mahasiswa. Hal apa yang udah dirasakan oleh mahasiswa pada saat ini? Banyak kok kasus ketika ada hal yang dipingin disampaikan oleh mahasiswa. Sistem terstruktur ini belum sampai ke telinga mereka. Sehingga mau sampai kapan, mau sampai di mana mereka menyampaikannya. Pada saat ini juga buta juga mahasiswa pada saat ini. Sehingga belum adanya keterbukaan tentang birokrasi yang ada. Kalau menurut saya ya jelas, birokrasi itu adalah sistem yang terus terstruktur. Ketika ada permasalahan, akan adanya HMPS yang menangani, akan ada Demaf, Semaf menangani sampai ke Demai dan menjadi tujuan. Ketika ada permasalahan UKT misalnya sampai ke telinga Demai misalnya, sampaikanlah kepada Warek yang sampai mengurusi bagian keuangan, sehingga apa hal ini bisa menjadikan suatu pondasi bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak lagi keliling-keliling kemana-mana untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh mereka. Baik, bagi Bang Fauzan di sini adalah sistem yang terstruktur. Ya. Kita beralih kepada panelis. Di sini ada Bang Gio.
Menurut Bang Gio sendiri apa itu birokrasi? Oke, baik, terima kasih. Jika kita berbicara tentang birokrasi kampus, mungkin selalu disinggung itu terkait koordinasi. Betul, Koordinasi dari tadi seperti disampaikan, Dari debat itu selalu HMPS, alur Demaf, koordinasi. SEMA, padahal tidak seperti itu. Birokrasi itu pada dasarnya banyak komponen-komponen yang dilahirkan dari birokrasi, baik dari kebijakan, demokrasi itu sendiri, sistem pembagian kerja yang spesifik dan terstruktur, dan juga pembagian-pembagian yang pada dasarnya di negara kita juga diterapkan, yang bisa disebut dengan trias politika seperti itu. Itu bagian dari birokrasi. Nah, untuk terkait birokrasi di kampus IAIN Pontianak, sebetulnya birokrasi itu ada untuk mengatur supaya jalan pekerjaan dan fungsionaris daripada pejabat-pejabat birokrat yang berkepentingan itu terjalan dengan baik dan benar. Saya sebetulnya secara pribadi saya ketika mahasiswa menyalahkan alur birokrasi, tidak ada birokrasi di kampus, itu salah besar. Ketika mahasiswa menyalahkan tidak ada birokrasi di kampus, bukan birokrasi tidak ada, tetapi penerapan oleh orang yang duduk di bangku-bangku birokrat itu tidak maksimal dalam menerapkan birokrasi. Itu yang paling tepat. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Birokrasi itu kalau teman-teman pandang, jika itu tidak ada di kampus, bakalan tidak teratur. Contoh seperti yang selalu dielukan dari debat wakil Presma kemarin, yang selalu dielukan ketika mahasiswa menyampaikan ke HMPS, dari HMPS tidak ada tanggapan, dari Demaf tidak ada tanggapan. Itu bukan alur birokrasinya yang salah, tetapi eksekusi dari pihak birokratnya yang salah. Betul. Jadi Bukan- bukan mahasiswanya yang nggak tahu nih. Iya, Anda sendiri sudah menjawab pertanyaan Anda, adakah birokrasi di kampus? Kan? Justru Anda sudah menerapkan birokrasi itu dengan melapor kepada HMPS. Terkait tindak lanjutnya tidak ada atau bagaimana, itu bukan birokrasinya yang gagal, akan tapi pemimpin dari eksekusi itu tidak maksimal, seperti itu. Untuk saya pribadi, mumpung saya tidak paslon, jadi hitungannya tidak kampanye ya. Jadi hitungannya tidak kampanye ya. Iya. Untuk birokrasi di Fakultas Syariah, untuk mendengarkan yang disebut dengan demokrasi itu untuk mencakup seluruh elemen mahasiswa, itu saya rasa keliru. Demokrasi itu bukan mesti harus seluruh mahasiswa kita ajak sama-sama. Kita cukup kumpulkan elemen-elemen. Saya waktu itu pernah mengajak Bapak dari perwakilan organisasi eksternal kampus Fakultas Syariah GMNI, betul. Saya juga pernah mengajak Saudara Faisal yang pada saat itu diwakili oleh Saudara Baidowi selaku perwakilan organisasi eksternal. Bukan, Baidowi. Waktu kita menghadap rektor, ya betul. Saya juga mengajak dari Syekhul Akmal selaku ketua organisasi eksternal yang ada di lingkungan Fakultas Syariah. Dalam rangka menghidupkan birokrasi, agak ironis ketika kita bilang birokrasi di kampus IAIN mati. Lihat orang-orang yang menjalankan birokrat tersebut sudah menjalankan dengan baik atau benar. Anda merasa sendiri di masa bukan kampanye, di masa kepemimpinan saya ketika kita sama-sama berjuang untuk Fakultas Syariah. Sekian, terima kasih. Baik, izin menanggapi, Linda. Izin menanggapi ya. Oke. Sedikit dari Bang Ya, Fauzan. baik. Izin menanggapi. Kalau saya mengatakan bahwa birokrasi ada sistem yang terus terstruktur, saya kira udah mencakupi dari pertanyaan dan jawaban saya pribadi, bahwasannya ya perlu memang akan adanya birokrasi yang ada pada saat ini. Iya, Keterlibatannya iya, itu. Cuma definisi Saya belum ente. selesai, Ketua. Sabar dulu Bang Eki. Saya Ini belum kan akan selesai, Ketua. mengulang definisi yang sama. Kita selesaikan dulu Belum, dari Ketua. Fauzan. Kalau nah ini tebakan saya, kalau enggak mengulang definisi yang sama akan denial dia. Itu tuh, antara dua itu aja. Makanya Maka dari itu biarkan nih. mari kita saksikan apakah akan mendenial atau memberikan definisi kembali. Silahkan Bang Fauzan. Baik, ya. Keterlibatan mahasiswa pada saat ini itu penting. Menurut saya, menurut tadi Bang Gio mengatakan alur birokrasi itu adalah sivitas akademi. Menurut saya alur birokrasi itu seluruh mahasiswa juga harus hadir pada saat ini. Hal yang dirasakan oleh mahasiswa adalah mahasiswa sendiri yang merasakan bukan pada para sivitas akademi, tapi alur birokrasinya seperti apa yang harus diberikan kepada mahasiswa. Bukan hanya
sivitas akademinya, tapi terstrukturnya seperti apa sehingga ada perpecahan yang harus dilakukan dan diberikan kepada mahasiswa. Terima kasih. Oke. Tadi itu penjelasan dari Bang Fauzan terkait tanggapan dari Bang Oke, Gio. sekarang saya bertanya Tunggu kepada dulu saudara. nih Bang. Bentar, Gimana? Bang Dio. Bentar. Kita akan Saya serahkan juga mau. kepada Bang Eki. Oh, silakan, silakan, Karena silakan. tadi saya ngomong. Ntar dulu. Sepertinya ada yang ingin dikeluarkan gitu. Iya, sebelah Bang Gio ada Bang Eki. Silakan Bang Eki. Kalau enggak denial, mengulangi definisi yang sama. Ternyata dua-duanya salah. Ternyata yang benar 3, makin keliru definisinya rupanya. Enggak sama dengan definisi sebelumnya gitu kan. Hanya seluruh mahasiswa. Kalau kita coba terjemahkan birokrasi secara etimologis kan bisa biro itu misalkan meja, krasi itu artinya power, kekuasaan. Orang-orang yang memiliki desk, orang-orang yang memiliki meja. Orang-orang yang memiliki meja itu adalah orang-orang yang memiliki spesialisasi, itu gampangnya seperti itu. Jadi birokrasi itu adalah tentang bagaimana caranya agar suatu aspirasi, suatu permasalahan itu diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi, orang yang ahli pada bidangnya. Kalau sivitas akademika bukan bagian dari birokrasi, saya bingung bagaimana cara Anda memahami birokrasi kalau cuma mahasiswanya aja, sedangkan institut itu kan terbagi, itu ada rektorat, itu terbagi, ada warek, ada biro, ada part-partnya, ada bagian-bagian yang memiliki kekhususan dalam mengerjakan sesuatu. Ada yang ngurus anggaran, Pak, ada yang ngurus fasilitas, ada yang ngurus mahasiswa. Terlepas dari jelek dan bobrok cacatnya birokrasi di IAIN, ya birokrasinya tetap ada gitu loh. Dan bukan cuma mahasiswanya, tapi ya sivitas akademika itu keseluruhan, Pak. Termasuklah tenaga kerja yang di dalamnya, tukang sapunya, tukang bersih WC-nya, yang jaga lapangan futsalnya, itu termasuk, Pak. Jadi keliru kalau dikatakan birokrasi itu ada ketika hanya melibatkan seluruh mahasiswa gitu loh. Sivitas akademika itu kan berarti kan kita bicara keseluruhan pihak yang terlibat kan, yang berada di wilayah kampus. Itu harusnya definisi itu seperti itu gitu. Bukan malah makin mengulang definisi yang keliru begitu sih kalau saya. Oke, kayaknya Bang Gio mau ngomong. Oke, juga menurut saya sangat sempit sekali berpikiran ketika seluruh elemen mahasiswa itu tidak dilibatkan dalam setiap penyampaian hak atau dalam setiap tuntutan hak-hak yang mereka belum terpenuhi itu. Jika mahasiswa tidak dilibatkan, maka demokrasi tidak ada, birokrasi tidak ada. Itu sangat disayangkan bagi saya. Kalau teman-teman berpandangan seluruh mahasiswa langsung plak ketiplek, ke rektor, ya sudah, tidak usah mencalon. DMAI tidak ada, HMPS juga tidak ada, DEMA fakultas pun tidak perlu. Langsung saja mahasiswa berbondong-bondong ke gedung rektorat kalau pengen semua mahasiswa ikut. Kan tidak seperti itu. Maka diperlukanlah di sini elemen-elemen mahasiswa yang terakomodir, terorganisir, sehingga dalam menyampaikan pendapat itu terwakilkan. Jika suara-suara mahasiswa juga tidak terwakilkan, berarti kurang mengadvokasi dan melegislasi aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Jadi ketika kalian merasa tidak ada dalam musyawarah, udah kalian tuh tidak diajak. Nah itu malah intinya Kalian tidak itu seperti tidak itu kan. Izin. Itu Nggak pada bisa. intinya tidak seperti Izin. itu. Izin Oke. menanggapi. Oke, silakan, sebentar lanjut. ya Bang ya. Ya, Sedikit. menurut saya tidak cuma hanya mahasiswa yang ketika ada permasalahan mahasiswa tidak diajak, kalau tidak diajak, tidak begitu Pak. Adanya birokrasi harus ada advokasi. Keterlibatan mahasiswa itu penting. Kesetaraan, sivitas akademi bukan hanya sivitas akademi yang tertinggi, tapi mahasiswa juga ada di situ. Peran kesetaraannya. Saya mengatakan bahwa birokrasi adalah sistem yang terstruktur, bukan hanya mahasiswa yang menjadi hal yang dipentingkan, tapi mahasiswa adalah yang adanya permasalahan itu terletak pada mahasiswa, tapi alurnya kemana? Alurnya sampai ke Demap itu seperti apa? Dari bawahnya itu. Sehingga makanya saya mengatakan bahwanya keterlibatan mahasiswa itu penting, sehingga paham akan mengerti apa sih yang mau diangkat dan isu apa yang harus diberikan, seperti itu. Dan alurnya oke, nanti oke. akan menjadi PR Anda ketika terpilih. Iya. nanti. Oke, Kalau baik, Sepakat. cukup. Setelah kita dengar tadi perbincangan, saya malah menimbulkan pertanyaan baru.
Apakah birokrasi itu hanya sebatas alur seperti yang dijelaskan oleh teman-teman paslon dan panelis? Tetap saksikan Rimba, Riang Gembira Demokrasi.